Hey teman-teman trash, otak kita adalah mahakarya alam, sebuah superkomputer dengan kapasitas penyimpanan setara 64 bit di korteks cerebral. Sebuah mesin sempurna yang hingga hari ini masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan, membuat para neurosaintis di seluruh dunia gelisah. Dan di mana ada komputer, secara alami ada operasi dan juga kegagalan. Hari ini, aku dan Iko telah berusaha keras untuk mengumpulkan 6 situasi di mana otakmu sepenuhnya masuk ke mode otomatis. Momen-momen ketika otak percaya ia memegang kendali, tetapi sebenarnya benar-benar kacau, baik karena ilusi, distorsi, atau dampak yang mengacaukan fungsinya. Homunculus sensorik. Otak kita memiliki GPS tubuhnya sendiri, sebuah sistem persepsi sensorik yang membuat kita tetap dalam mode autopilot. Fenomena ini telah membingungkan begitu banyak neurolog hingga melahirkan konsep homunculus sensorik. Awalnya dikembangkan oleh Dr. Wilder Penfield, seorang neurochirurg Kanada. Istilah homunculus berakar pada alkimia, di mana ia mewakili versi miniatur dari manusia yang diciptakan secara artifisial, melambangkan pencarian alkimia, seperti batu filsuf yang legendaris. Untuk memahami homunculus neurologis, penting untuk mulai dari prinsip ini. Peta otak ini tidak lain adalah representasi dari somatotopi manusia. Artinya, hubungan antara setiap wilayah korteks dan bagian sensorik tubuh yang sesuai. Tapi bagaimana ini berhubungan dengan homunculus? Penjelasannya sederhana. Saat kita merepresentasikan manusia dengan proporsi yang disesuaikan dengan konsentrasi neuron di setiap bagian tubuh, muncullah figur aneh yang kita kenal sebagai homunculus. Ya, itu dia. Aku akui, ini terlihat aneh pada pandangan pertama. Tetapi pada kenyataannya, begitulah cara otakmu mempersepsikan tubuhmu. Tangan, yang tak terbantahkan sebagai area paling sensitif, tampak sangat besar secara tidak proporsional. Hal yang sama terjadi pada bibir, lidah, dan kaki. Sementara area seperti lutut terlihat lebih kecil karena sensitivitasnya lebih rendah. Namun, daya tarik sebenarnya dari model ini terletak pada kemampuannya memberikan jawaban atas fenomena yang sebelumnya terasa tanpa penjelasan. Ambil contoh fetisisme kaki. Teori utamanya muncul justru dari studi homunculus. Saat melihat kembali pemetaan somatotopik otak, dapat dilihat bahwa area kortikal yang memproses sensasi kaki, jari, dan area genital berada sangat berdekatan. Faktanya, ada tumpang tindih antara zona-zona ini tanpa batas yang jelas di antaranya. Akibatnya, otak bisa secara tidak sadar menghubungkan stimulasi kaki dan jari dengan respons gairah seksual, mirip dengan apa yang terjadi pada area intim. Mekanisme ini menjelaskan popularitas mengejutkan dari fetis ini, yang sebaliknya akan terlihat sangat aneh. Ketika kita memikirkan seseorang yang keluar dari koma, konsekuensi pertama yang terlintas adalah amnesia, yang perlu diketahui memiliki berbagai bentuk, retrograd atau anterograd, tetapi hampir tidak pernah lengkap dan permanen, berbeda dengan yang sering digambarkan dalam film. Ini terjadi khususnya ketika area otak yang terkait dengan memori mengalami kerusakan. Ketika lobus frontal atau parietal terpengaruh, bahasa adalah yang pertama menanggung akibatnya. Lebih khusus lagi, bahasa ibu Anda, yang Anda kuasai secara alami, tanpa usaha, tertanam di sini. Bahasa lainnya tersimpan dalam memori. Jika area yang bertanggung jawab atas bahasa asli mengalami kerusakan, berkat neuroplastisitas, kemampuan neuron dan sinapsisnya untuk beradaptasi seiring waktu, memori Anda mengambil alih untuk memungkinkan berbicara. Hasilnya, saat terbangun dari koma, Anda mungkin memiliki aksen yang tak terduga, entah itu Marseille, Inggris, atau Spanyol, atau bahkan mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Bayangkan otak Anda seperti komputer, SSD menyimpan sistem operasi utama, bahasa ibu Anda, cepat dan otomatis. Sedangkan hard disk menyimpan fragmen bahasa lain, kata-kata yang tertangkap di jalan, di televisi, atau dalam pelajaran. Jika SSD gagal, mesin beralih ke HD, lebih lambat tetapi masih berguna, menyelamatkan kosakata yang bahkan tidak Anda sadari Anda ketahui. Yang paling surreal adalah bahwa tidak hanya ucapan yang berubah, kepribadian Anda juga berubah. Bangun dengan aksen Spanyol dan tiba-tiba Anda bertindak seperti orang Spanyol. Itulah yang terjadi pada seorang Italia yang terbangun berbicara bahasa Prancis. Meski pada tingkat dasar, ia mengganti majalah dan film Italia dengan yang Prancis dalam semalam. Mas seu cérebro é que interpreta as informações visuais. Ilusi optik. Anda percaya bahwa
bahwa Anda melihat segalanya, atau setidaknya otak membuat Anda percaya akan hal itu. Namun kita terlalu meremehkan pikiran kita karena ia memproses semua informasi yang ditangkap oleh mata Anda, termasuk detail terkecil dari penglihatan tepi. Detail-detail ini mungkin tampak tidak penting, tetapi sangat penting karena membantu mengantisipasi bahaya yang, jika tidak, akan membuat Anda tidak siap. Beberapa gambar, penuh dengan elemen yang tampaknya tidak signifikan, dapat menipu otak Anda. Mereka menciptakan ambiguitas yang tidak dapat diinterpretasikan dengan benar. Contoh klasik adalah dua garis ini. Saat melihatnya, Anda yakin bahwa satu lebih pendek dari yang lain, tetapi jika panahnya dihilangkan, keduanya memiliki panjang yang persis sama. Ilusi lain yang bahkan lebih menipu adalah roda berwarna ini. Apakah itu berputar? Tidak, tentu saja tidak. Cukup fokuskan pandangan pada satu warna saja dan gerakan akan menghilang. Seperti sihir, sensasi rotasi hanya ada dalam penglihatan tepi Anda. Penjelasannya relatif sederhana. Retina Anda sempurna, tapi otaklah yang menginterpretasikan informasi visual. Tetapi, detektor gerakan mereka dibingungkan oleh warna dan kontras gambar, membuatnya bereaksi seolah-olah ada pergerakan. Melangkah lebih jauh, bagaimana kalau kita bicara tentang objek-objek yang mustahil? Anda pasti sudah mengenal tangga Penrose atau kubus Necker. Mereka adalah mahakarya yang mengeksplorasi ambiguitas persepsi kedalaman untuk menipu pikiran, meyakinkannya akan keberadaan objek nyata yang melanggar hukum fisika. Permata-permata numerik kecil yang, meski begitu, bisa termaterialisasi dalam keadaan yang luar biasa presisi. Semuanya bermuara pada mereproduksi struktur tertentu dan mengamatinya dari sudut pandang yang sempurna. Dan kemudian gambar itu terungkap, memicu gelombang disorientasi. Sesuatu yang secara teori tidak mungkin nyata, muncul tak terbantahkan di depan kita. Serangkaian pengalaman yang mengusik, yang paradoksalnya mengungkap rahasia tentang bagaimana kita memahami realitas. Dunia tidak dilihat, melainkan diurai oleh kita. Ingatan-ingatan ilusif. Mari mulai dari prinsip yang sudah mapan. Kenangan Anda tidak setia. Pikiran Anda menyaring apa yang pantas disimpan. Biasanya, peristiwa-peristiwa intens yang terjalin dengan emosi. Ciuman pertama Anda. Saat mengingatnya, dada Anda masih berdebar. Anda mengingat sentuhan lembut bibir sang kekasih. Tapi bisakah Anda menggambarkan pakaian yang dikenakan atau gaya rambutnya? Otak hanya menyimpan inti dari pengalaman itu. Sebuah fondasi yang dibangun di atas data yang terbatas, yang lebih mengikuti narasi internal daripada kebenaran faktual. Memori tidaklah tetap, ia bisa dibentuk. Dalam kekusutan ini, mungkinkah menciptakan kisah yang terlihat nyata dengan elemen-elemen yang konkret namun fiktif dan mengubahnya menjadi kenangan? Jawabannya adalah ya. Para peneliti berhasil menanamkan ingatan palsu pada dua anak melalui narasi fiktif. Waktu itu, saat kamu berusia 5 tahun, ketika kamu hilang di mall. Jika awalnya anak-anak itu tidak mengingat apapun, sama sekali tidak, apakah ini hal yang biasa? Seiring waktu, dengan sugesti dan kata-kata kunci, mereka akhirnya membangun memori yang sangat hidup, termasuk bahkan emosi. Orang tersebut mulai percaya bahwa mereka merasa takut, seperti bagaimana orang asing itu berpakaian, dan detail lainnya. Sebuah ingatan yang jelas, intens, yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tes ini diulang dengan orang dewasa. Jika sugesti kurang berpengaruh pada mereka, tetap saja 25% akhirnya mempercayai ingatan palsu. Angka yang meningkat ketika ditambah tekanan kelompok. Memori atau peristiwa nyata bisa diubah tanpa kita sadari, hanya untuk menyesuaikan dengan konsensus umum. Seseorang menyebutnya manipulasi kolektif. Inilah yang kita kenal sebagai efek Mandela. Kenangan tentang pria monopoli atau ujung hitam di ekor Pikachu muncul, kemudian dari distorsi realitas. Karena di suatu saat seseorang menyarankan bahwa ada monokel di sana, atau bahwa tikus listrik itu memiliki tanda hitam di ekornya. Sebuah insinuasi yang kita semua terima. Hal ini diperdebatkan oleh mereka yang percaya pada teori alam semesta paralel, yakin bahwa ingatan Anda autentik, berasal dari dimensi alternatif. Dunia kita mungkin telah menyatu dengan realitas paralel, mengubah jalannya sejarah, dan kita menyimpan jejak-jejak ini. Sebuah tema yang menarik, yang jika memicu rasa ingin tahu, akan dieksplorasi lebih dalam referensi video. Merasakan sakit atau gatal di anggota tubuh yang sudah tidak ada lagi. Semua ini akan Anda temukan secara rinci dalam deskripsi. Fenomena anggota
anggota tubuh fantom. Berhentilah sejenak dan amati tangan Anda. Tekuk jari-jari Anda, gerakan lengan dan kaki. Tarik napas dalam-dalam. Perhatikan kompleksitas otot yang Anda miliki. Dalam kemungkinan gerakan yang tak terbatas. Dalam angin yang lembut. Dalam panas atau dingin di kulit. Dalam sentuhan yang paling halus. Sadari kendali mutlak yang perintah Anda lakukan pada tubuh Anda, seperti roda gigi raksasa yang beroperasi dalam sinkronisasi sempurna. Inilah proprioception, persepsi tubuh sendiri dan orientasinya dalam ruang. Otak Anda mempertahankan kendali yang begitu halus, sehingga dimensinya melampaui pemahaman Anda. Dan ini sejak tahun-tahun pertama kehidupan. Namun, ketika suatu kebiasaan mengkonsolidasi, mengakar dengan setiap gerakan, ia menjadi hampir tak terpisahkan. Jika Anda kehilangan anggota tubuh atau bahkan organ yang otak Anda kendalikan secara otomatis sejak lama, muncul salah satu peristiwa paling menarik dalam neurologi, anggota tubuh fantom. Fenomena ini terjadi tanpa terkecuali setelah amputasi. Katakanlah Anda kehilangan lengan, seberapapun Anda secara rasional tahu ketiadaannya, seberapapun penglihatan mengkonfirmasi, Anda masih akan merasakannya di sana, seolah-olah Anda bisa menekuk jari atau memutar pergelangan tangan, bahkan di hadapan ruang kosong. Ada catatan mengagumkan tentang pria yang, setelah amputasi penis, melaporkan ereksi atau bahkan ejakulasi fantasm, menunjukkan kesulitan otak yang mendalam dalam menerima kehilangan. Dan yang paling luar biasa, umumnya mereka tetap merasakan benda-benda yang pernah menjadi bagian dari keseharian, seperti jam tangan atau cincin kawin. Pada kenyataannya, rasa sakit muncul dari konflik antara apa yang diharapkan pikiran dan apa yang dilihat mata. Karena belum beradaptasi dengan ketiadaan anggota tubuh, korteks terus mengirimkan impuls listrik untuk sesuatu yang sudah tidak ada, dan sinyal-sinyal ini terus bergema tanpa respons apapun. Otak masuk ke mode siaga, menginterpretasikannya sebagai kegagalan dan menciptakan rasa sakit di lengan yang hilang, seperti peringatan agar Anda memeriksa apa yang salah. Hanya saja Anda tahu persis apa yang salah, lengan Anda tidak lagi ada, dan rasa sakit di anggota tubuh yang tidak ada ini memicu siklus kecemasan. Semakin besar keputusasaan, semakin intens sensasinya. Rasa sakit semakin parah ketika kehilangan terjadi akibat trauma. Pikiran mengaitkan kekosongan dengan pengalaman menyakitkan, semakin memperparah penderitaan. Hasilnya, 7 dari 10 orang terus merasakan anggota tubuh yang sebenarnya sudah lama tidak ada. Namun ada harapan. Otak beradaptasi dan seiring waktu, anggota tubuh fantasma pasti menghilang. Fenomena déjà vu. Itu adalah kesan aneh bahwa Anda pernah mengalami, merasakan, atau berada di suatu tempat sebelumnya, atau semuanya sekaligus. Selama berabad-abad, fenomena ini dikelilingi misteri. Dan ketika saya mengatakan berabad-abad, saya merujuk kembali ke peradaban pertama yang dikenal. Merasa sudah mengenal sesuatu. Apakah itu karena kita memiliki semacam karunia firasat? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak. Dan apa yang terjadi dalam pikiran Anda saat itu terjadi benar-benar membingungkan. Otak Anda hanya mengalami korsleting, tepat sekali, seperti komputer. Saat-saat yang biasanya akan mengakibatkan hang klasik, kemungkinan pertama melibatkan epilepsi. Lebih khusus lagi, epilepsi lobus temporal. Ini muncul karena anomali kecil di hipokampus kanan. Orang dengan kondisi ini sering mengalami sensasi déjà vu sebelum serangan. Kesan ini bisa bertahan selama beberapa detik atau bahkan hingga 2 hingga 4 menit, digambarkan sebagai sesuatu yang sangat membingungkan. Dalam kasus ini, serangan epilepsi mengganggu fungsi otak yang terkait dengan pengenalan hal baru. Otak kemudian menafsirkan situasi tersebut sebagai memori yang sudah ada sebelumnya. Dari situlah muncul déjà vu yang berkepanjangan. Tapi, saya tidak menderita epilepsi. Setidaknya tidak sepengetahuan saya. Meski begitu, saya pernah mengalami fenomena ini. Faktanya, déjà vu bisa terjadi pada hampir semua orang. Namun, ketahuilah bahwa kemungkinannya menurun seiring bertambahnya usia. Pada usia 40, peluang seseorang mengalaminya dianggap cukup rendah. Selain usia, 2 faktor lain juga berkontribusi, kelelahan dan atau stres tinggi, serta jumlah materi abu-abu di otak yang berkurang. Bahkan, penelitian telah mengidentifikasi hubungan langsung antara frekuensi pengalaman ini dan volume materi abu-abu yang ada pada individu. Namun, perlu ditekankan bahwa hubungan ini belum sepenuhnya dikonfirmasi. Jadi, apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada jawaban pasti.
Ada beberapa hipotesis, beberapa lebih konsisten daripada yang lain. Diamati bahwa hipokampus memproses dua fungsi secara bersamaan. Padahal dalam kondisi normal, fungsi-fungsi tersebut terjadi secara berurutan. Yang pertama adalah persepsi tentang saat ini, sedangkan yang kedua adalah pemulihan apa yang telah dialami. Singkatnya, hipokampus menangkap informasi saat ini dan kemudian merekonstruksinya untuk disimpan sebagai memori. Namun, dalam kondisi tertentu, hipokampus melakukan kedua proses secara bersamaan. Hal ini kemudian menciptakan kesan sedang mengingat masa kini, sensasi déjà vu yang dikenal itu. Jika kesalahan otak ini tidak dapat disangkal nyata, penjelasannya masih belum terbukti. Dalam praktiknya, bagi banyak peneliti, ini masih berupa teori. Meski konsisten, belum sepenuhnya divalidasi. Dan ini karena dua alasan. Pertama, ilmu saraf relatif baru di bidang medis. Meskipun ada kemajuan dalam studi otak, hanya dalam beberapa dekade terakhir, teknologi memungkinkan kita untuk memvisualisasikannya. Dan, yang terpenting, mulai memecahkan beberapa mekanisme tersebut. Tantangan kedua, terletak pada kenyataan bahwa, meskipun dapat melacak aktivitasnya, sangat sulit untuk memantau otak secara konstan. Selain otak tidak selalu bereaksi dengan cara yang sama dalam setiap situasi, baik selama pemeriksaan MRI atau dalam situasi berisiko. Bahkan, karena alasan seperti inilah mitos terus bertahan, seperti anggapan bahwa kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita. Jadi, ya, dalam praktiknya, ketika menganalisis, otak Anda hanya menggunakan sebagian dari potensinya. Tapi, ingat, hal ini terjadi karena setiap bagian otak memiliki peran yang jelas. Area tertentu akan aktif atau tidak tergantung pada tugas yang dilakukan. Dan percayalah, jika Anda menggunakan 100% otak sekaligus, hasil yang paling mungkin adalah serangan epilepsi. Ini seperti mengatakan bahwa Anda tidak terus-menerus menggunakan seluruh ruang di kamar Anda. Di malam hari, hanya tempat tidur yang digunakan. Sekarang, mungkin meja. Singkatnya, jangan terlalu khawatir tentang itu. Otak adalah topik studi yang luar biasa, tapi jangan panik saat mengalami déjà vu dan, yang terpenting, jangan berpikir bahwa memukul lobus frontoparietal sampai pingsan akan membantu Anda mendapatkan nilai sempurna dalam ujian bahasa Inggris di NM. Kami mengirim pelukan dan sampai jumpa di video berikutnya. Cantume keluar!